Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pertemuan kali ini, yaitu belajar matematika bersama Pak Charlie. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang sistem persamaan linier dua variabel. Apa itu sistem persamaan linier dua variabel? Ya, mari kita lihat beberapa ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsep persamaan linier dua variabel. Sistem persamaan linier dua variabel. Perhatikan sini ada toko bunga harum. Ya. Pada suatu hari, Andre jalan-jalan ke taman bunga harum untuk melihat dan membeli bunga pesanan ibunya. Toko bunga harum menyediakan berbagai jenis bunga yang indah dengan harga terjangkau. Andre membeli 3 ikat bunga sedap malam dan 4 ikat bunga aster seharga Rp100.000. Sedangkan Rima membeli 2 ikat bunga sedap malam dan 5 ikat bunga aster di toko bunga yang sama dengan Andre dan membayar Rp90.000. Nah, berapa harga masing-masing satu ikat bunga sedap malam dan bunga aster? Ya, permasalahan ini bisa dipecahkan yaitu setelah kalian mempelajari sistem persamaan linier dua variabel. Oke, nanti setelah kalian konsep ini kalian pahami semuanya, maka permasalahan tadi kalian bisa selesaikan dengan mudah. Oke, selanjutnya sebelum kita ke materi yang utama, alangkah baiknya kita mengenal PLSP dan VLDV. Apa itu PLSP? Yaitu persamaan linier satu variabel dan persamaan linier dua variabel. Dari tadi kita mengenal beberapa istilah. Ada yang disebut dengan variabel, ada yang disebut dengan koefisien, dan ada lagi yang disebut dengan konstanta. Oke, kita lihat satu persatu. Variabel adalah peubah atau pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dan biasanya dilambangkan dengan huruf ya. Itu dari A sampai Z ya. Tapi yang paling umum biasanya digunakan huruf abjad X dan huruf abjad Y. Oke. Kita lihat pada ilustrasi di bawah ini, manakah yang disebut variabel? Di sini ada suatu abjad ya. Abjad di sini melambangkan sesuatu yang belum diketahui nilainya. Maka ini kita bisa disebut sebagai variabel X ya. Dan satu lagi kita lihat yang ini kita bisa sebut dengan variabel Y ya. Artinya X dan Y ini suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Seperti itu. Yang kedua adalah koefisien, yaitu suatu bilangan yang berada di depan variabel yang menyatakan banyaknya suatu variabel yang sejenis. Nah, mari kita lihat. Nah, di sini ada 3. 3 ini berpasangan dengan variabel X. Maka 3 ini bisa dikatakan atau disebut sebagai koefisien dari X. Kemudian, nah ada lagi satu lagi di sini. Nah, jika kita lihat 4 ini berpasangan dengan variabel Y, maka 4 ini disebut dengan koefisien dari
Y. Oke, ya. Itu yang dinamakan dengan koefisien. Terakhir ya, ada yang disebut konstanta. Konstanta adalah bilangan yang berdiri sendiri, tidak berpasangan dengan X ataupun dengan Y, atau dengan variabel lainnya. Seperti itu. Mari kita lihat di sini ada suatu bilangan yang berdiri sendiri. Dia itu tidak berpasangan dengan X, tidak juga berpasangan dengan Y. Maka ini disebut dengan konstanta. Nah, itu beberapa istilah yang perlu kalian ketahui sebelum mempelajari PLSP, ya, persamaan linier satu variabel dan persamaan linier dua variabel. Kita lihat ya selanjutnya. Nah, di sini ada dua buah persamaan ya. Misalkan ini sebut saja persamaan pertama, ini persamaan yang kedua. Oke. Persamaan pertama. Kita lihat unsur-unsur yang dikandung dari persamaan tersebut. Sini 4 itu berdiri sendiri ya, maka 4 ini dinamakan dengan konstanta. 12 sama juga berdiri sendiri ya, maka 12 itu disebut juga dengan nama konstanta ya. Selanjutnya di sini ada huruf abjad A ya. A ini merupakan suatu variabel ya. Kemudian ada lagi satu lagi 3. 3 ini berpasangan dengan A. Maka 3 ini disebut dengan koefisien dari A ya, karena berpasangan dengan A. Oke. Kita lihat ya persamaan ini. Di sini hanya terdapat satu variabel saja, yaitu A. Ya, maka persamaan 3A ditambah 4 sama dengan 12 disebut PLSP, persamaan linier satu variabel. Kenapa? Karena hanya memiliki satu variabel saja, yaitu A ya. Oke, jelas ya. 3A tambah 4 sama dengan 12 itu disebut persamaan linier satu variabel. Kenapa? Karena hanya memiliki satu variabel saja, yaitu A. Ya. Kita lihat yang selanjutnya. 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Maka di sini kita bisa melihat ya, ada variabel X dan ada variabel Y. Ya. Jadi, karena di sini memiliki dua buah variabel, jadi persamaan 3X ditambah 4Y sama dengan 12 disebut PLDV, persamaan linier dua variabel. Kenapa? Karena memiliki dua variabel, yaitu X dan Y. Oke, jadi sekali lagi 3X tambah 4Y sama dengan 12 itu masuknya ke dalam PLDV, persamaan linier
selanjutnya. Ini ada suatu pernyataan yang ketiga, ya. Misalkan luas suatu trapesium yang memiliki tinggi 6 cm adalah 40. Kita tahu ya di kelas 10, di kelas 7 kalian sudah belajar tentang segi 4. Ada yang namanya trapesium ya. Trapesium itu merupakan salah satu segi 4 yang memiliki sepasang sisi yang sejajar, yaitu misalkan panjangnya A dan panjangnya B, dan memiliki tinggi ya. Di sini yang tegak lurus ya, ada tinggi. Waktu itu ya, waktu kelas 7 kalian pasti sudah belajar bahwa luas trapesium itu sama dengan setengah dikalikan jumlah sisi yang sejajar, yaitu A ditambah B dikalikan tinggi. Itu luas trapesium. Mari kita lihat pada pernyataan yang ketahui. Luas trapesium yang memiliki tinggi 6 cm adalah 40. Jadi 40 itu adalah luas trapesium sama dengan setengah. Apakah nilai dari sisi yang sudah diketahui? Dalam soal atau dalam pernyataan tidak diketahui, maka dibiarkan A tambah B. Nah, kalikan tinggi. Tinggi trapesium itu adalah 6. Oke. Kita lanjutkan. 40 sama dengan 6 kita kalikan dengan setengah, hasilnya 3 ya. Jadi hasilnya adalah A ditambah B kalikan 3. 40 sama dengan, bisa kita rubah, 3 kali A menjadi 3A ditambah 3 kali B menjadi 3B. Jadi 40 sama dengan 3A ditambah 3B. Nah, dari sini kita peroleh suatu persamaan. 3A ditambah 3B itu sama dengan 40. Nah, apakah ini merupakan suatu PLSP atau PLDV? Kita analisis. Di sini terdapat dua variabel, ya, yaitu pertama variabel A dan yang kedua ini variabel B ya. Jadi ada dua variabel. Karena ada dua, maka kesimpulannya persamaan 3A tambah 3B sama dengan 40 disebut PLDV. Kenapa? Karena memiliki dua variabel, yaitu A dan B. Ya, jelas ya. Jadi luas suatu trapesium yang memiliki tinggi 6 cm adalah 40. Itu adalah suatu persamaan linier dua variabel. Ya, sudah cukup jelas ya. Kalian bisa membedakan ya, dan tadi ada beberapa contoh mana yang disebut PLSP persamaan linier satu variabel, mana yang disebut PLDV persamaan linier dua variabel, dan mana yang terakhir ya dari pernyataan dirubah ke dalam suatu persamaan. Kemudian ditentukan apakah PLDV atau PLSP ya. Itu pembelajaran tentang membedakan atau mengenal PLSP dan VLDV ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.